Gara-gara pacaran di puncak, Kevin Hillers dan Siska Khair malah ribut besar hingga terjadi kekerasan fisik. Kevin lebih dulu mengaku dianiaya, kemudian Siska preskon mengaku dianiaya pula. Kala cinta berujung kasus hukum, mungkinkah ada unsur kecemburuan sebagai pemicunya? Benarkah karena rugi miliaran selama berseteru dengan Kevin, Siska ogah berdamai dengan mantan kekasihnya itu? Apa kata pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Siska dan juga Kevin? Siapakah yang lebih natural dan jujur di antara mereka? Apa kata Siska perihal tudingan Kevin bahwa dirinya pansos pada artis ternama yang berperan di sinetron Ikatan Cinta? Sebelum mengetahui jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu, hanya di RCTI. Pemirsa, dulu cinta, sekarang benci. Ungkapan tersebut sepertinya layak menggambarkan kumparan waktu yang membingkai hubungan Kevin Hillers dan Siska Khair. Kemesraan mereka tak berakhir di pelaminan, tapi malah bermuara di kantor polisi dan pengadilan negeri. Relasi asmara mereka malah menjadi toksik atau beracun karena soulmate yang dulu dipuja, kini menjadi musuh bebuyutan. Seperti inilah tanggapan sederet selebriti tentang hubungan toksik Siska Khair dan Kevin Hillers yang harus berujung di matras hukum perdata dan pidana. Yang ada bilang, iya hubungan pacaran gue toksik. Ya iyalah, bukan suami istri, pacarannya ya udah toksik kok. Pacarannya ya. Dari dalam diri kita sendiri sih harus, udahlah, ini nggak mungkin kita membiarkan diri kita terus disakitin, nggak mungkin terus kita berada dalam keterpurukan, jadi ya udah lebih baik diudahkan. Hubungan toksik sebenarnya kita bisa hindarin dari awal pertama kenal sama pasangan kita gitu. Kita juga sebagai perempuan, sebagai wanita harus tahu banget latar belakang bibit bebet bobot laki-laki yang akan kita jadikan pasangan. Jadi jangan sebagai perempuan juga kita jangan bego-bego banget gitu ya, harus tahu, jangan seperti aku yang dulu mungkin nggak tahu bebet bobotnya hingga seperti itu. Ya, hubungan toksik itu adalah hubungan yang tidak bisa saling, hubungan yang didasari dengan kekerasan, entah itu kekerasan verbal, entah itu kekerasan fisik atau perilaku gitu. Tapi saling memanfaatkan dalam hal kebaikan itu bukan toksik, bagus. Tapi kalau keburukan udah pasti toksik. Apapun itu yang tidak seharusnya, misalnya melakukan hal yang sebenarnya tidak baik buat dia. Misal gini, orang kalau misalnya jatuh cinta, apa sih pengorbanan terbesar? Pengorbanan terbesar biasanya waktu, ya kan? Tapi ketika dia sudah mengorbankan waktunya, padahal itu tidak baik buat dia dan itu tidak kemana-mana, sebenarnya dalam hati semua orang, mereka tahu, deep down inside mereka tahu, ini tuh baik atau tidak buat mereka. Kiki Amalia yang sebentar lagi naik pelaminan untuk kedua kali pernah merasakan betapa menderitanya memiliki hubungan yang toksik. Kala pendamping yang sepatutnya melindungi pasangan seolah berubah menjadi monster pembunuh cinta. Sejumlah selebriti wanita pun pernah menangis di depan awak media. Kepada pihak kepolisian, kepada Polres Bogor, kepada Polda Metro Jaya, kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, dan kepada pengacara-pengacara saya yang tiada henti-hentinya memberikan support mental dan doa, juga kepada keluarga saya juga, terutama ibu saya yang sampai sakit dan doanya yang tidak pernah terputus. Di sini yang saya perjuangkan adalah nama baik saya dan keluarga saya. Gini ya, kalau namanya hubungan, karena aku juga pernah mengalami hal itu ya. Tapi memang aku dulu yang posisinya memang diam gitu, akunya diam, cowoknya yang terus-terusan kayak mukulin apa segala macam. Mungkin kalau misalkan dalam hubungan yang emang udah sedekat itu, cekcok sedikit, ibarat kata mungkin bukan pukul-pukulan ya, dalam artian tangkis-tangkisan gitu, hal biasa lah gitu kan. Apalagi misalnya dimulai duluan dari pihak cowoknya, si cewek wajib dong untuk melindungi diri sendiri gitu. Daripada jadi hati dan mental kita lebih hancur, lebih baik diudahin aja. Jadi kayak gitu, semangatin diri sendiri untuk bisa tegar.
Drama air mata pun beberapa kali diperagakan Kevin Hillers. Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi Kirdi Putra terkait seduh sedan yang diekspresikan Kevin. Sedih ya, maksudnya kayak saya dianiaya ketika saya lagi sakit, ketika saya tidak boleh ada benturan di pinggang, dan orang yang menganiaya saya adalah orang yang mengetahui saya sedang sakit, orang yang mengetahui titik kelemahan saya di pinggang. Ya, saya manusia biasa. Saya kalau benar, saya benar. Kalau saya salah, saya salah. Hukum tidak boleh pandang bulu. Gara-gara kamu, aku sakit loh. Aku masih ada rasa pengen permintaan maaf dari dia gitu loh. Rasa menyesal atau apa, tidak ada menghubungi sama sekali. Padahal sudah diberitahu oleh kakak saya. Kakak saya bilang, ya sudahlah, memang mungkin udah tidak peduli. Tangisan dua-duanya itu adalah tangisan drama yang hebat buat saya. Kenapa? Kalau kita perhatikan benar-benar adalah ada masa-masa ketika Kevin menangis, dia sementara nunggu dia senyum, gitu ya. Dan juga sama dalam tangisan dan ceritanya yang menggebu-gebu itu juga ada bagian-bagian ketika dia senyum sebetulnya. Kalau kita lihat tarikan bibirnya aja ke arah atas. Jadi buat saya kalau siapa yang benar, dua-duanya nggak benar sih buat saya. Ada cerita yang kemudian memang dinaikkan untuk seolah-olah posisi mereka paling benar gitu. Bagi Kevin, perseteruannya dengan Siska di ranah hukum seolah melengkapi masa kelam dalam karir dan kehidupan pribadinya. Sebelumnya saat masih memagut kasih dengan Siska, Kevin pernah menderita saraf kejepit yang membuatnya harus menjalani operasi dan terapi. Kabarnya, Siska turut merogoh kocek pribadi untuk membantu membiayai pengobatan Kevin. Barangkali karena merasa sudah berkorban, Siska diduga posesif terhadap aktor yang pernah menjadi finalis Fresh Face Model 2013 yang diselenggarakan di Barcelona, Spanyol ini. Dalam video pertengkaran yang disebarkan pihak Kevin, Siska memang lebih dulu agresif menyerang Kevin. Lalu benarkah sikap temperamen Siska bisa dikategorikan posesif dan cenderung psycho? Dalam komunikasi emosional sering terjadi pancing-memancing. Jadi bukan hanya dipancing tapi juga saling memancing ya. Misalnya tadi karena gampang atau mudah sekali tersulut ya, mungkin tadi dengan satu kalimat atau satu perilaku tertentu sudah membuat seseorang bisa meledak amarahnya begitu. Nah, memang video di sini kita tidak tahu apakah itu perencanaan, apakah itu memang spontan sifatnya, ya memang harus dibuktikan dalam suatu penyidikan tertentu. Kalau kita bicara psikopat itu adalah satu gangguan kepribadian di mana seseorang itu tidak lagi memiliki rasa empati kepada orang lain, lebih fokus pada dirinya dan terkadang dia tidak merasa bersalah ketika dia melakukan suatu kekerasan terhadap orang yang mungkin berakibat cukup fatal buat orang tersebut. Memang perempuan dan laki-laki memiliki tipe emosional yang berbeda-beda. Perempuan seringkali teriak-teriak, banting-banting barang gitu, atau mungkin meng-attack tapi mungkin juga dengan fisik yang tidak terlalu kuat. Kalau laki-laki memang cenderung mungkin lebih santai. Kalaupun dia maki tidak dengan teriakan tapi mungkin dengan ujaran yang keras gitu ya, dengan teriakan yang keras. Dan tapi kalau memakai fisik juga kadang-kadang cukup energinya cukup kuat dibandingkan seorang wanita. Harus diakui bahwa ekspresinya Kevin itu sangat meyakinkan, tapi tolong kita ingat bahwa dia juga aktor, benar kata Siska dalam hal ini, juga aktor, sehingga bisa jadi dia acting. Namun ketika disampaikan beberapa cerita oleh yang di sebelahnya Kevin, buat saya tidak ada ekspresi marah, malah ekspresinya ekspresi senyuman sedikit tersungging seperti itu. Jadi buat saya video yang ketika Siska ngelemparin barang segala macam, ya buat saya Siska waktu itu bukan temperamen ya, marah, sangat marah sehingga dia bisa tanda petik lupa daratan, melempar barang segala macam kayak gitu. Tapi bahwa video itu dibuat untuk ditunjukkan dan lain sebagainya, buat saya akan mempertanyakan motif dibuatnya video itu. Sebagai bukti, ya, sebagai bukti benar. Tapi bahwa kemudian kalau kita lihat baik-baik, ketika Siskanya ngamuk ngelemparin barang, ketika Siskanya lagi ngomong ke si pembuat video, Kevinnya ada posisi dia tersenyum loh.
Buat saya ini bukan orang yang trauma, korban kekerasan. Korban kekerasan tuh takut, dia akan mengeluarkan ekspresi takut sepanjang waktu. Jadi bisa saja kedua-duanya adalah korban kekerasan, kedua-duanya adalah juga pelaku kekerasan. Dalam video itu, Siska terkesan mengamuk karena perbuatan Kevin yang tega melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Sayangnya, pertengkaran itu terkesan tidak natural karena seolah sengaja direkam untuk kepentingan tersembunyi. Mungkinkah ada unsur pemerasan yang melatari pembuatan video itu? Motif pertama kali dia melaporkan aku ke polisi itu diduga adanya money politik atau diduga adanya niat untuk memeras saya. Itu pun dikonfirmasi dengan beberapa pernyataan dari orang-orang termasuk dari Tata. Di situ memang ada orang yang baik yang memberitahu kalau dia mengumpulkan orang-orang untuk menjatuhkan saya dengan tujuan meminta uang damai. Kan dia pas ada masalah. Coba tanya ke Tata juga. Tata suka minjem uang gak, Tak? Pernah ada minjem. Pernah ada minjem ya? Pernah ada minjem. Sama lah. Sama ke dokter juga? Sama, yang lebih parah lagi, uang photoshoot tuh, Tata juga saksinya. Saya kasih dia uang photoshoot, terus sebagian dikirimkan ke Tata ya, Tak ya? Uangnya dikasih aku. Kan waktu itu pas lagi jalanin hubungan bareng-bareng. Ada yang nyebar fitnah kan, dia bilang saya ada pinjam 50 juta. Saya kan udah upload di story saya. Saya balikin lebih 5 juta dalam 1 hari. Ada bunganya ya? Ada bunganya. Apa dia ngomong? Kan enggak, dia diem. Dia cuma bilang pinjam 50 juta. Dari keterangan yang pernah diungkap Kevin Hillers, keributan dengan Siska dipicu karena sikap cemburu Siska saat dirinya dekat dengan pemain lain, hingga terjadi dugaan penganiayaan Siska terhadap Kevin. Mungkinkah ada unsur kecemburuan sebagai pemicunya? Kalau bicara tentang posesif, itu adalah sebenarnya emosi wajar ketika seseorang merasa terancam keberadaannya karena adanya orang lain atau orang ketiga. Dan biasanya cemburu itu bisa dibuktikan dari beberapa fakta yang dia temukan, atau kadang-kadang juga cuman hanya persepsi karena mungkin ada sikap yang berubah, menjadi lebih dingin, menjadi lebih tidak terlihat sayang, sehingga dicurigai adanya seseorang atau ada orang ketiga di dalam hubungannya. Yang teranyar, Kevin menyebar screenshot percakapan WhatsApp-nya dengan wanita yang diduga Siska Khair. Dalam percakapan itu, wanita yang diduga Siska mengucapkan terima kasih kepada Kevin lantaran diperkenalkan dengan sederet artis ternama yang berperan di sinetron Ikatan Cinta. Gara-gara berfoto dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka, wanita yang diduga Siska itu menyebut followers Instagramnya melonjak. Lalu benarkah Siska pansos pada Kevin yang lebih dulu tenar? Sorry mas, ada apa nih? Kebetulan saya pemiliknya. Saya beli ini di sini deh, asalnya Erusiko 375.000. Salahnya di mana? Di luar harga 1 juta. Murah banget. Oh ya, Dokter Siska saya kenal karena kebetulan kan Dokter Siska ini dokter kecantikan ya. Ada beberapa dari pemain Ikatan Cinta yang sudah di endorse ya sama Dokter Siska. Kalau saya enggak loh. Tapi saya ya kenal baik lah dengan Dokter Siska gitu. Ya, makanya itu juga saya kenal Amanda Manopo bukan dikenalin karena ada kerjasama jauh sebelum saya kenal dia. Saya sudah bekerja sama dengan klinik, ada buktinya. Menampik tudingan pansos, Siska menyebut dirinya sudah punya reputasi internasional sebelum menjalin hubungan dengan Kevin. Siska mengklaim klinik kecantikannya sering bekerja sama dengan artis mancanegara termasuk Kareena Kapoor, aktris terkenal dari Bollywood. Yang sebenarnya kan yang tahu masalahnya itu sebenarnya mereka berdua ya. Mereka berdua. Kalau saya sih menyarankannya kayaknya lebih baik sih lebih baik diselesaikan
ini aja ya dengan baik gitu loh, kekeluargaan, daripada harus saling sama-sama melapor gitu, karena kan tadinya mereka kan berdua memang ada hubungan gitu loh. Iya, Dokter Siska bahagia terus, pokoknya jangan terlalu banyak pikiran, fokus aja sama kebahagiaannya, kesehatannya terutama.